Terima kasih guys, welcome to my channel again. Setelah channel sebelumnya yang menceritakan tentang labalisasi halal ini, kontroversinya, saya akan menceritakan lebih singkatnya tentang sejarah label halal, karena video yang kemarin kepanjangan. Oke, sejarah dan perkembangan sertifikasi di Indonesia. Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1989, labelisasi atau pemberian label halal terhadap produk pangan di Indonesia sudah dimulai sejak akhir tahun 1976, tepatnya pada tanggal 10 November 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus yang dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur, yaitu adanya gambar babi serta tulisan mengandung babi yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah seperti gambar berikut. Selanjutnya, belum guys. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAP-MMI untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Namun, 10 tahun kemudian, setelah adanya labelisasi haram, pada 12 Agustus 1985, terjadi pergantian label yang semula menempelkan label mengandung babi, akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan halal. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama. Jadi dua kementerian sekarang guys yang mengurus. Pencantuman tulisan halal pada label makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan atau Depkes. Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui tim penilaian pendaftaran makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes. Nah, namun pada tahun 1988 terjadi sebuah krisis kepercayaan terhadap labelisasi halal ini guys. Karena seorang peneliti dari Universitas Brawijaya melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung bahan babi. Penelitian yang dilakukan dengan mengamati produk yang dijual di pasar, swalayan maupun toko kelontong. Nah, hal ini pun berimbas pada omset perusahaan. Terus terjadi kepanikan di masyarakat. Nah, untuk mengatasinya dilakukan oleh tim Departemen Agama dan MUI. Nah, peristiwa ini pun menyadarkan masyarakat dan pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal. Harus dijamin, ada jaminannya. Sehingga dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada tahun 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama berempu gitu, yang merupakan organisasi non-pemerintah yang terdiri dari ulama, juama, dan cendekiawan muslim. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, 5 tahun
setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM itu sendiri. Nah, terjadi sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI dengan penandatanganan piagam kerjasama pada tanggal 21 Juni 1996 tentang pencantuman logo halal pada makanan. Maka terjadi perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen POM berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Nah, berikut gambarnya, guys. Oke, selanjutnya pada tahun 2014 dibentuklah dan muncullah Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau UU JPH yang mulai diimplementasikan sehingga pada tahun 2019 sudah sangat terlihat gitu ya implementasi UU JPH yang secara bertahap dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022 pun pergantian logo label halal bersama dengan kepengurusan sertifikasi halal lebih populer lagi atau menjadi viral pada saat ini karena yang mengurusi labellisasi halal pada saat ini yang diatur oleh UU JPH tersebut yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal EPH, dan MUI itu sendiri. Cukupkan sekian. Terima kasih. Subscribe, like, and comment.